bisa hilang kematian. Mari kita juga bersyukur untuk orang-orang yang masih ada di sekitar kita, mereka yang dipercayakan Tuhan, agar kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Mari kita juga bersyukur untuk kesempatan, untuk peluang yang Tuhan berikan, agar kita selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasih. Bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yang pertama, Bapak Ibu, koco swidak tunggal. Kalau Bapak Ibu ngasih teks, Bapak Ibu bisa mersani di sana dikatakan Tuhan tidak pernah habis. Tuhan itu tidak bisa kelong, Bapak Ibu. Kalau menurut iman Siberlus kita rata bagi kita pasti juga sama. Kalau kita orang beriman, pasti kita mengimani Tuhan itu tidak akan berkurang. Kita mau minta berapapun, Tuhan tidak, yang diberikan Tuhan kepada kita tidak akan mengurangi ketuhanannya. Justru semakin kita meminta dan semakin banyak diberikan, maka Tuhan akan menjadi semakin penuh ketuhanannya. Maka apapun bagi saudari-saudara kita yang meninggal, relevansinya, mari kita minta apapun Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi. Sekali lagi, kalau Dia memberi, maka ketuhanannya akan semakin penuh. Dan kalau Dia memberi, Dia tidak akan berkekurangan, tidak akan sudo. Kalau Dia memberi, itu lain dengan kita. Kalau kita memberi, yang kita miliki jadi berkurang. Atau sekurang-kurangnya kalau kita pikir-pikir ya tidak berkurang, tetapi hanya beralih wujudnya. Kalau kita memberi orang lain makan, mungkin ya makanan kita berkurang, tetapi mungkin makanan kita berkurang, tetapi fase duluran kita bertambah. Jadi hanya ganti modusnya, jadi ganti wujudnya. Tapi prinsipnya Gusti menika mboten badhe menapa menika sudo Bapak Ibu. Pramila ingkang sepisanan monggo tansah nyuwun marang Gusti menapa kemawon. Orang beriman, saya bicara kepada orang beriman dan beriman orang Kristiani. Maka kita yang masih hidup di dunia ini, welingipun kita peratapan hanya satu. Yang pertama adalah jangan lelah meminta. Di suatu lagu ada syair yang mengatakan jangan lelah bekerja. Tetapi bacaan hari ini mengatakan jangan lelah meminta. Itu sama seperti bacaan di kitab suci dalam Injil yang mengatakan paribasan warondo ingkang dodok lawange napa menika jakso Bapak Ibu. Adalah jenengan sok nyuwun boten ning yen jenengan boten nate nyuwun marang Gusti Allah, maka rasa-rasanya awake dhewe ora wong sing duwe pengandel marang Gusti Allah. Kalau awake dhewe nyuwune marang bapak ibu, ya awake dhewe marang tanggane, maka ya percayanya pada bapak ibu dan tetangga. Tapi kalau panjenengan iku wong sing duwe iman kapitadosan, mesti nyuwune marang Gusti Allah. Kados ingkang dipun ngendikaaken bapak ingkang bikak acara wau, hidup kita sebagai manusia menika namung dados talang Bapak Ibu. Maka sumbere sanes awake dhewe. Gusti menika nyumber yang panjenengan saged maringi menika mboten asal saking panjenengan pribadi, tetapi dari Tuhan sendiri. Menjadi sabar. Kapan Bu Gusti? Oh ya wis, mungkin sesuk. Sesuke takon meneh karo Gusti, Gusti kapan yo? Oh mungkin sesuk. Mungkin sesuk. Maka meminta kepada Tuhan itu efeknya untuk kita tambah sabar Bapak Ibu. Ning nek awake dhewe nyuwun mung karo manungsa Bapak Ibu, sing tambah mboten sabare, sing tambah kemropoke. Tapi ternyata tidak hanya dengan doa-doa kita, tiyang Katolik menika ugi wonten ingkang istilahipun silih Bapak Ibu. Yen awake dhewe uripe supaya uripe awake dhewe saya suwe saya tumata sederek sanak sederek ingkang sampun sumare
Sing tak tinggal wis iso urip bener, aku rasa bingung maneh. Maka kemudian itu bobong Bapak Ibu. Niku cara bodol. Apakah jenengan percaya atau tidak? Biasa nggak peduli sih. Tetapi kalau Anda tidak percaya, coba tanya saja pada yang bersangkutan. Kalau jenengan tidak bisa tanya, ya berusaha tanya. Yang sama-sama bersih, yang sebetulnya dulu jadi satu, tetapi dalam kehidupan saya yang dulu bagian dari Tuhan, itu saya kotori dengan hal-hal duniawi, dengan keinginan-keinginan saya semata. Berarti mungkin besok kalau tilar gunung. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan berdoalah para saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus. Ia telah menerima kematian seorang diri agar kami tidak mati. Ia rela wafat seorang diri agar semua hidup untuk selamanya. Untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti, mengucap syukur padamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti Bapa yang kekal, kami juga berdoa mohon berkat untuk bunga-bunga dan air yang akan kami gunakan untuk menyucikan, dan akan kami taburkan pula bunga-bunga ini ke tempat peristirahatan Bapak Sylvester Sukijan. Semoga keharuman dan keindahan bunga-bunga ini senantiasa mengingatkan kami akan kebaikan hati-Mu yang tidak berkesudahan, yang menerima siapapun yang berpulang dan memberi kesempatan bagi siapapun yang masih ingin memurnikan dirinya. Semoga dengan bunga-bunga ini kami senantiasa dikuatkan dalam iman akan kebaikan-Mu yang tidak terbilang. Kami juga berdoa mohon berkat untuk air yang akan kami gunakan untuk menyucikan tempat peristirahatan terakhir saudara kami. Semoga dengan air ini kami senantiasa diingatkan akan perlunya kami pun dalam kehidupan untuk senantiasa menemukan kesegaran dari-Mu dan membersihkan diri dari segala noda dosa demi Kristus Tuhan kami.
Tuhan sertamu. Kita semua dalam tugas karya dan pelayanan hidup kita, pekerjaan, keluarga kita masing-masing, pesiaran kita, dan juga istirahat kita malam hari ini, juga bunga-bunga serta air ini diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita memperingati 40 hari Bapak Silvester Sukidjan berpulang sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup kita buka dari buku nomor 179. 179 nomor 33. Surat